Selamat datang di channel Mangaisme. Kali ini kita akan membahas manga Kanojo Okarishimasu chapter 262. Dan sebelum admin lanjutkan videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Pada awal panel diperlihatkan. Di waktu pagi, Nenek Nagumi melihat Kazuya yang masih tidur di sofa ruang tamu. Lalu dia membangunkan Kazuya sambil marah-marah. Karena sudah siang tapi Kazuya tak juga bangun. Kemudian nenek berkata, nanti ada orang dari pihak distributor akan datang. Sampai kapan kamu akan menjadikan ruang tamu ini sebagai tempat tidur? Dan bagaimana dengan kuliah kamu? Apakah semalam kamu tidur tanpa menyikat gigi? Dan apa ini? Segunung makanan ringan ini kamu yang menghabiskan sendiri. Sambil terus memukuli Kazuya dengan alat penyedot debu, Nenek Nagumi berusaha membangunkannya. Dan akhirnya Kazuya terbangun sambil minta maaf. Lalu dia berlari ke dalam kamarnya. Tapi, seketika dia terkejut dengan isi kamarnya. Karena di dalam kamarnya dipenuhi poster yang sangat mengerikan. Sampai-sampai dia merasa kalau itu bukan kamarnya. Lalu scene berganti ketika Kazuya mengecek saldo yang tersisa di rekeningnya. Dia sangat terkejut ketika mengetahui kalau isi saldonya hanya tersisa 5.400 yen. Dia merasa kalau sekarang dia sudah melarat. Selama ini dia tidak pernah membayangkan kalau akan bangkrut seperti ini. Sampai-sampai dia kepikiran untuk mengambil gaji dia lebih awal. Tapi meskipun begitu, dia tidak merasa menyesal dengan uang yang sudah dia keluarkan untuk Chizu. Tetapi yang paling dia sesali adalah, dia tidak teratur untuk mengecek kebutuhannya. Sehingga pengeluaran yang berat selalu muncul, dari waktu ke waktu. Ditambah lagi dia terlalu banyak mengambil hari libur dari tahun baru. Dan efeknya baru terlihat sekarang. Uang tabungannya tidak cukup untuk mencari tempat tinggal. Kemudian Kazuya mulai mencari tempat tinggal baru. Dia menemukan harga sewa 35.000 yen. Ini berarti dia tidak bisa menyisakan 1 yen pun dari uang kompensasinya. Dan jika tidak berjalan kaki dari kampus, maka akan ada lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Dia berharap tanggal 19 bulan 5 dia sudah tinggal di sana. Hal tersebut membuat Kazuya frustasi. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau harga sewa rumah di kota terlalu tinggi. Sedangkan dia sudah kehabisan pilihan untuk sesuatu yang sangat murah. Lalu tiba-tiba dikepikiran Chizuru, karena sekarang dia tinggal di tempat neneknya sendirian. Dalam hati Kazuya bertanya-tanya, apakah Chizuru tidak merasa sedih? Dan Kazuya mulai penasaran dengan apa yang dilakukan Chizuru sekarang. Dalam hati dia berkata, Chizuru bilang dia akan pergi ke rumah neneknya. Mungkin ini satu-satunya kesempatanku. Jika aku memberitahunya kalau aku ingin hidup bersamanya, dia tidak mungkin setuju. Mana mungkin dia mau hidup bersama dengan pria yang bahkan tidak dia kencani. Meskipun saya tidak meragukan ketulusannya, tapi baiklah, mungkin aku sedang berhayal. Dan sampai sekarang dia belum memberitahuku apa-apa, dan sementara aku menghabiskan waktu di sini, dia akan menjalani hidupnya sendiri. Kita tidak bisa bertemu satu sama lain, mungkin dia tidak memikirkan hal semacam itu. Jadi jika saya harus melepaskan diri darinya, disitulah kita akan berakhir. Aku mencintainya meskipun dia tidak mencintaiku. Tapi jarak di antara kita terlalu lebar jauh. Aku hanya bermodalkan hasrat ingin memiliki. Semua pada posisi yang kurang menguntungkan. Mungkin saya tidak punya pilihan, tapi aku akan terus memperjuangkannya. Scene berganti ke Chizuru yang kembali ke rumah nenek dan kakeknya. Kemudian dia bertemu seseorang, dan beberapa kenangan tentang nenek dan kakeknya pun muncul. Dan waktu malam pun tiba, dan dia memutuskan untuk memasak makanan, yang biasa mereka makan saat masih bersama. Tapi bedanya sekarang Chizuru memakannya sendirian di ruang tamu. Ruangan yang banyak kenangan tentang dirinya saat kecil. Kemudian tiba-tiba muncul bayangan kakek dan neneknya yang tersenyum kepada Chizuru di ujung meja. Seketika Chizuru menitikkan air mata. Lalu dengan cepat dia mengusap air mata menggunakan bajunya. Dan karena kesepian dia membuka daftar kontak telepon. Kelihatnya dia mau menghubungi Kazuya. Tapi setelah beberapa kali dia memikirkan antara meneleponnya dan tidak, Chizuru memutuskan untuk tidak meneleponnya duluan. Lalu dia memilih pergi untuk mandi.
Adegan beralih ke Kazuya dan Mini yang melakukan pertemuan. Mereka melakukan pertemuan di sebuah bar yang biasa mereka kunjungi saat mengumpul bersama. Poin yang dibuat Mini adalah dia pikir Kazuya harus tinggal bersama dengan Chizuru. Dan sekian review singkat manga Kanojo Okarishimasu Chapter 250. Jangan lupa like dan subscribe.